Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Pasaman, Indonesia. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Tentunya dalam wadah tayangan syiar kita, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat atas berbagi ilmu dan wawasannya demi meningkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benar takwa. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan ilmu pengetahuannya tentang kerahasiaan manusia sejati adalah kodrat. Berbicara kita dalam masa kekosongan dari ada dan tiada, ada dalam ada dalam tiada. Yang tiada itulah yang ada. Sesungguhnya ada, bisa tiada. Ini dinamakan kodrat. Kenapa ada nama atau asma dilahirkan dalam iman berwujud adalah din atau Islam bermakom Awaluddin Ma'rifatullah. Nah, ini kita akan melihat. Awaluddin Ma'rifatullah, mengenal asma Allah. Mengenal Allah adalah mengenal asma. Artinya mengenal kodrat. Kalaulah tidak ada kodrat, tidak mungkin ada namanya. Ini dinamakan asma pisifat. Kalau ada namanya berarti pisifatnya ada, yaitu husna, asmaul husna. Dalam kita memperdalam keimanan dan ketakwaan kita, tentulah kita lebih ingin memahami. Kalau kita berbicara bersifat aku di sifatku sendiri, ini namanya berkodrat. Kalaulah aku tidak bersifat pada sifatku, maka tiadalah nyata aku bagi umatku. Ini dalam qudsi Allah. Dengan adanya bersifat aku pada sifatku sendiri, artinya apa? Bersifat itu ada dua makna. Pertama, bertingkah.
Yang kedua ada kodrat namanya sifat. Ini berkodrat atau bersifat aku pada sifatku ini namanya berkodrat. Aku ini berkodrat akan asma Allah. Ya, akan berasma Allah, berwujud akan Muhammad. Kenapa berwujud Muhammad? Karena wujud yang terlihat adalah letternya Muhammad, ya, yaitu pertanda atau hijaiyahnya. Kita lihat tulisan Muhammad tidak akan pernah sama dengan tulisan Allah. Nah, terpancangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tadi, tumbuh kodrat itu, alif masuk pada sifat sir nyawa, yang mana lam pertama pis sifat adalah wujud kodrat, yang kedua pis asma adalah berwujud pada rohani, dan ha adalah afal, gerak atau hidup atau gerak. Tapi wujudnya apa? Wujudnya adalah mim ha mim dal. Ini makanya kalau kita lihat tulisan Muhammad itu seperti orang duduk, ya, orang tidur berbaring seperti bayi. Mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Ini tidak asing lagi dalam dunia ma'rifatullah. Ini yang dikatakan berwujud Muhammad. Itu adalah kodrat. Ya. Bernapas akan aku atau hayat atau af'al. Disitulah aku dalam menggerakkan sifatku inilah kepada kodratku sifat itu. Mana kodrat sifat? Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat itu nama kodrat. Tapi bersifat adalah bertingkah. Nah, bertingkah ini af'al atau hayat. Nah, af'al atau hayat gerak gerik. Kalau gerak zahir itu dikatakan dengan sifat af'al. Gerak yang menggerakkan disebut dengan fi'il atau yang menggerakkan. Nah, itu namanya hayat, hidup. Makanya kalau orang meninggal dunia berhenti hidup, itu berhenti bergerak. Nah, disinilah kodrat ini yang dikatakan kodrat semata. Maka kita lihat akad dari alif itu 1, lam 3, H itu 5. Berarti 165. 1 adalah ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Artinya kodrat Islam yang sebenarnya adalah diri rahasia. Mana diri din itu? Yaitu dikenal dengan sifat keumatan pada Tuhan disebut ihsan, yaitu itu kodrat daripada rahasia, sementara sin alif kasrah a nun dikatakan adalah insan. Sementara ihsan adalah insan yang rahasia. Insan rahasia ini disebut dengan sifat. Diri sifat inilah yang dikatakan dengan wujud. Wujud inilah yang terlihat dinamakan kodrat. Tidak ada kemanusiaan umat baik dalam pengakuan akal dan pikiran, tidak ada berkodrat di kodratku sendiri. Allah itu sudah katakan, kalau kamu tidak bisa mencari Tuhanmu pada dirimu, maka carilah keumatanmu. Mana keumatan itu di diri? Tidak akan bertemu, karena umat itu adalah sifatku juga. Maka dengan demikian, kita diwajibkan menyerahkan diri di saat sholat, bukan berserah diri seperti di tayangan sebelum ini. Karena diri ini adalah milik, dia disebut dengan batin atau disebut dengan sifat naf. Naf itu adalah batinku, nafa. Ya.
Pengabdian kita kepada wujudnya diri ini sebagai insaniyahnya Allah disebut kehidupan. Mengabdi kepada Zahirur Rabbi tadi adalah pengabdian kepada pemilik wujud ini. Jangan merasa memiliki wujud, tetapi mengabdilah kepada wujudnya. Karena kita hanya sebuah kodrat. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradatnya aku, iradatnya Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmunya Allah sendirinya. Hayat Allah, hayatlah aku, hayat itu Allah sendirinya. Begitu juga dengan kalam aku, kalamlah Allah. Berkalamlah aku, kalamnya Allah. Begitu juga dengan sama. Sama Allah, samanya aku, samanya Allah sendirinya. Dia yang bersama. Basar Allah, basarnya aku. Berbasar Allah padaku. Ini yang dikatakan kodrat. Kalau kita tidak menjadi wasilah bagi Allah, maka penciptaan sifat manusia adalah semata-mata bersifatnya aku pada batin diriku sendiri. Inilah batinnya Allah. Makanya dikatakan an'am ta'ala ihim. An batin am terlihat ta'ala Tuhan him berwujud diri. Tidak ada lagi pernyataan-pernyataan lain di dalam menerima kodrat. Terimalah kodrat, menumpang hiduplah pada kodrat itu. Kamu adalah, kita ini kehidupan, maka menumpanglah kita. Ya. Man arufa al-hayatun wa qad aruha al-mautun. Ya. Sesungguhnya kenallah aku yang hidup dan kenallah kamu yang mati, maka kamu adalah kehidupanku. Tapi kalau kamu hanya mengenal yang hidup, merasa hidup, dan akulah yang merasa mati, maka engkaulah yang hidup di mata orang, mati di mataku. Inilah karena apa? Karena kita dilahir dan dihijrahkan dari kata la haula wala quwata illa billah. Jangan sekali-kali kita mengambil alih kodrat. Harusnya kita berprasangka dengan dasar kajian tajali kasroh, perjalanan batin yang menjadi pertanda pada Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak menjadi bacaan, tetapi pertanda bagi orang yang berpikir, dan bacaan bagi orang yang tidak mau berpikir. Untuk itu para hadirin jamaah rahimakumullah, kita tingkatkan iman takwa kita. Iman kita menerima dan takwa kita kepada apa yang kita terima. Takwa itu ilmu, wattaqallaha wa ilmukumullah. Bertawakal kita kepada ilmu. Ilmu adalah iman. Iman adalah wujud. Maka kita wajib mengimani wujud ini. Zahirul Rabbi, batinul abdi. Bagaimana zahir ini menjadi pengabdian kita kepada Allah, dan batin adalah perasaan kefakiran kita menumpang hidup dalam zahirnya Allah. Tingkatkan iman kita seperti itu. Mencapai takwa. Makanya Islam disebut dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Batasan kita dalam agama beriman kepada Tuhan dengan nama Allah. Beriman, tetapi kodratnya setelah dikaji bertemu pada diri sendiri, maka imanilah kodratmu adalah kodratnya Allah semata. Makanya azan, begitu azan dikalamkan, yang dipanggil Allah, yang datang kodratnya Allah.
Tapi kalau kita tidak merasa kodratnya Allah, masjid itu bukan rumah kita, itu rumahnya Allah. Maka kita wajib pulang ke rumahnya Allah, karena kita adalah kodrat Allah semata. Itulah iman yang sudah bertakwa. Jamaah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, inilah nilai tadi. Batasan-batasan yang dimaksud adalah batasan iman itu sendiri. Batasan engkau mengakui kata Allah, kodrat itu dirimu, itu ada juga batasan. Engkau mengakui kodratmu kodrat Allah, itu ada juga batasan. Karena Allah adalah nama dari Tuhan. Tuhan itu berkodrat kepada aku. Maka disinilah aku Allah. Ini harus dicapai sampai pada titik aku. Nah, ini yang dikatakan iman. Jadi kalau kita belajar tanpa kita merasa diri ini kodratnya Allah, maka tidak akan mampu kita sampai kepada titik aku. Sungguhnya aku adalah ketunggalan yang nyata sebelum semua dijadikan. Kenapa ada kata jadi? Karena ada yang menjadikan. Gitu. Jadi sebelum iman ada ilmu, sebelum tauhidin ada tauhudun. Apa tauhudun? Al-Malikul Hakul Mubin, Asyhadikul Wa'adal Amin. Sahadatullah, baru bersahadat Allah dalam iman. Sanggup kamu mengimani aku? Di kodratku ada aku, di kodratku juga ada umat. Rasul Allah, Allah mengutus hayatnya yang diimani dan memuji. Siapa yang mengaku dia adalah hayatnya Allah, dia wajib memuji. Makanya disebut Muhammad Rasulullah, atau kodratku yang memujiku. Kita nggak boleh bertahan dengan apa yang kita mampu. Biarlah kita mengalami kesulitan atas itu, asal itu menuju kebenaran. Jangan mencari cocoknya paham kita di agama, tapi menyesuaikanlah dirimu. Paham, tidak paham, wajib paham. Yakinkan Allah, kamu akan paham. Al-Baqarah 269. Paham itu diberikan kepada orang yang dikehendaki, disebut dengan hikmah. Jadi dengan adanya perjalanan-perjalanan iman yang dituntun oleh guru kita menuju singgasana Tuhan dan singgasana aku, maka dikatakan aku adalah Tuhan yang bernama Allah berwujud Muhammad. Disitulah berlakunya dalam himpunan Allahu Akbar. Maka disitulah adanya ahad, ketunggalan zahirnya Allah, bukan wahid. Dengan demikian kita harus tetap bertajali dan mengkaji dan melihat. Kalaulah ini zahir siapa, coba lihat tanganmu, coba lihat zahirmu. Itu zahir siapa yang kamu lihat. Nah seperti itu, zahir siapa yang kita lihat. Siapa yang melihat, siapa yang dilihat. Itu kalau sudah iman takwanya kepada ilmu. Jangan kita tidak mau tahu dengan kenyataan Allah. Kenyataan Allah itu lebih mutlak. Dibutuhkan percaya dengan mutlak. Fi'lu mumkini au tarkuhu. Berpikir mungkinlah engkau tentang aku. Jangan engkau tanyakan siapa aku, karena aku adalah kodratnya, engkau adalah kodratku. Tidak mungkin sebuah kodrat tidak tahu pada wujud awal mula dia jadi. Manusia adalah perjalanan, sebuah kodrat yang diperjalankan.
Ini imannya harus iman Tuhan, karena ini perjalanan Tuhan. Maka kita wajib memakai iman Tuhan. Dikatakan imanullah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Hanya kodrat Allah yang mampu mengimani Allah. Hanya kodrat Tuhan yang mampu mengimani Tuhan. Hanya kodratku yang mampu mengimani aku. Inilah din, lahudin aldin, atau dikatakan dengan usuludin, awaludin, dan fiddin. Semuanya wajib dikaji. Islam mengandung arti yang berbahaya, namanya selamat. Maka selamatkan dirimu. Itu yang yauma wulidtu. Dengan kita menyelamatkan kodrat Allah, yauma wulidtu, Allah akan selamatkan duniamu. Yang kedua, yauma mumitum, Allah selamatkan kematianmu. Kalau kamu memang merasa hidup, Allah selamatkan. Kalau kamu memang merasa kehidupan Allah, maka kamu diselamatkan oleh Allah. Yauma mumitu. Yang terakhir, kalau memang kamu mengakui kodrat itu adalah kodratnya Allah, maka yauma absawahiyah, absawahiyah, yaitu diselamatkan kamu bertemu dengan Tuhanmu. Maka dalam arti, siapa yang kamu lihat akan diakui kamu melihat Tuhanmu. Kalau memang kamu sudah kosong atau sukun, ada tapi merasa tidak ada. Apa yang bisa kamu terjemahkan dalam suatu pandangan sebuah gelap? Tetapi yang bisa diterjemahkan, gelap itu ada. Kemana gelap itu mengabdi? Kepada terang. Jadi tidak ada kekosongan yang tidak bermanfaat. Itulah manusia. Dia adalah sebuah kekosongan, tetapi kodrat disebut dengan sukun. Sukun adalah bahasa kekosongan, ketuhanan terhadap kodratnya disebut dengan dia. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan bisa memperjalankan kita kepada awal mula jadi kita. Insya Allah mudah-mudahan. Diri adalah Tuhan awal mula jadi. Dari Tuhanlah dirimu awal mula jadi. Insya Allah itulah usul, dan itulah awal, dan itulah akhir. Di mana kamu berawal, di situ kamu akan berakhir. Jadi kalau di mana kita menetapkan kemakoman diri kita, maka makom itu yang akan mengakhirimu. Kalau itu Tuhan, Tuhan yang akan mengakhiri. Bukan musibah, bukan laknatullah, bukan murkanya Allah, bukan azabnya Allah, tetapi kodrat yang sempurna, menandakan kodrat dirimu adalah sebagai kodrat pertanda bagi Allah. Sudahkah kita menjadi tanda-tanda? Kalau kita sudah menjadi tanda-tandanya Allah, itu dinamakan kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradatnya aku, iradatnya Allah sendirinya. Kalau kita sudah merasa tanda-tanda, apa yang dikatakan wujud ini? Wujud ini semua ini rakitan zahirnya batin Allah. Ini yang dikatakan dengan az-zahiru fil adawul batinu. Zahirku adalah memperlihatkan yang batin. Sanggupkah kita memperlihatkan? Merasakah kita memperlihatkan batinnya Allah? Merasakah kita melihat, merasa dilihat batinnya Allah? Kembali ke takwaan ilmunya. Fasabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Jangan memanfaatkan kebaikan dalam berlomba. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diimani. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita.
Sesungguhnya kita adalah kodrat sifat bagi Allah. Baik jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tonton terus YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas hakikat, amal dan ibadah. Bertauhid bersama Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana. Boleh kamu tidak berjalan kemana-mana, tapi dirimu harus berjalan kepada Tuhan. Insya Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.